بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Lisan riwayat Warash dari Imam Nafi, Imam Nafi, Imam Masjid An-Nabawi, selama 40 tahun beliau jadi imam di Masjid Nabawi. Bacaannya barusan yang diajarkan beliau kepada Warash, seorang ulama Al-Quran dari Mesir, datang dari Mesir usia 45 tahun, mendatangi Imam Nafi hanya untuk talaqi Al-Quran. Dan setelah diketahui Warash suaranya bagus, nafasnya panjang, maka diberi oleh Imam Nafi bacaan Al-Quran yang memang cocok untuk suara dan nafas dia, yaitu yang panjang. Baik, kita manfaatkan waktu insya Allah untuk mengkaji surat Yasin. Saya lupa sudah nyampe di mana dulu surat Yasin. Kita gali saja saat ini surat Yasin ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alam ahad, pertanyaan dari Allah, bukankah aku telah sat ilaikum kepada kamu semuanya, ya bani Adam. Siapa yang ditanya? Kita semuanya sebagai bani Adam. Apa pesan dari Allah? Dan Allah mengajar ya bani Adam. Kalimat ya bani Adam mengingatkan kita tentang peran Nabi Adam di alam raya ini, dan kita sebagai keturunan. Pesan dari Allah, Allah ta'budu syaitan. Kamu jangan menyembah syaitan. Memang siapa yang menyembah syaitan? Rasanya nggak ada, pengakuannya nggak ada, tapi realitanya banyak manusia yang menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh syaitan adalah makhluk yang betul-betul berbuat layak untuk kamu musuhi, sebab dia memusuhi kamu. Dan aduun mubin, permusuhannya memperjelas siapa dia, apa program. Kalimat mubin diterjemahkan dalam terjemahan yang beredar adalah kalimat nyata, musuh yang nyata. Sebetulnya kalau nyata bukan mubin, tapi bayin. Kalau mubin itu menjelaskan. Sepertinya juga kita temukan dolalin mubin, kesesatan yang diterjemahkan dengan kesesatan yang nyata. Pada tidak sekedar nyata, tapi menyata. Jelas dan menjelaskan itu mubin. Dalam hadis ada kalimat al-halal bayyin, al-haram bayyin. Halal jelas, haram itu bayyin, jelas. Kalau mubin, abana yubinu, menjelaskan. Ayat ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, pertanyaan dari Allah adalah ahdilik. Pertanyaan dari Allah bukan untuk dijawab dengan lisan, akan tetapi untuk direspon dengan perbuatan, dengan sikap. Kemudian panggilan dengan menggunakan lafaz ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai keturunan Adam. Panggilan ini tentu mengingatkan kita semuanya tentang hakikat perjalanan hidup manusia sejak generasi pertama Adam hingga saat ini. Adam adalah seorang hamba yang telah memberikan keterbatasan kemampuan, tapi juga beliau adalah keteladanan bagaimana cara beliau bertaubat saat pernah melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang dilakukan Adam sama sekali tidak merugikan. Ketika Adam diangkat oleh Allah menjadi makhluk yang istimewa, keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam bukan seperti yang banyak orang bicara, manusia diistimewakan dengan akal. Sebetulnya kalau dengan akal bukan keistimewaan utama.
Tapi keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia adalah adanya ruh. Sayyid Qutb berkata, aku hidup di bawah naungan Al-Quran, merasa memiliki keistimewaan, bukan keistimewaan yang dipandang oleh orang banyak, tapi keistimewaan adanya ruh. Dan Al-Quran adalah ruh. Nazala bihi ruhul amin, diajarkan oleh ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin, diajarkan Jibril yang diberi gelar ruhul amin. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, diterima oleh qalbu. Al-Quran manakala diterima oleh qalbu akan menjadi pembimbing bagi kehidupan kita secara menyeluruh. Tapi Al-Quran hanya diterima oleh akal. Banyak orang yang terima Al-Quran dengan akal, pinter, cerdas, menggunakan Al-Quran untuk mencari kehidupan sesaat. Banyak, termasuk yang mungkin dipanggil sebagai kiai, sebagai ulama, tapi tidak sampai dijiwai itu. Tapi kalau bicara, oh luar biasa. Hafalnya juga kuat. Bahkan di Kuwait, sebut saja biar lebih jelas namanya. Namanya Dr. Yasir Habib. Beliau Quran itu sudah di mulut, itu sequran. Kalau baca Quran, farsi orang Arab. Tapi kerjaan sehari-hari adalah mencaci maki sahabat Nabi. Kerja sehari-hari. Abu Bakar, Umar dicaci maki. Bahkan dia sholat pakai kunut, langsung berdoa memohon untuk diturunkan kutukan kepada Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Aneh kan? Kemana itu kalbunya? Adakah perintah dari Al-Quran untuk mencaci maki seseorang? Fir'aun saja yang jelas-jelas betul-betul merupakan musuh Islam, musuh tauhid, musuh akidah. Tidak ada ajaran pada kita untuk mencaci maki Fir'aun. Baca Quran apa adanya. Tidak ada dalam sholat berdoa untuk mencaci maki Fir'aun. Nah, sekelompok masyarakat yang mengaku muslim, rajin baca Quran, bahkan hafal Al-Quran, tetapi aktivitasnya disibukkan dengan mencari-cari kekurangan orang lain, bahkan tingkat sahabat dicari cara bagaimana untuk mencaci maki sahabat. Nah, itu adalah realita bagi kita. Tentunya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita diberi nikmat iman dan nikmat persaudaraan, nikmat cinta kepada sesama mukmin hanya semata-mata karena keimanan. Ya, saya lanjutkan. Adam adalah seorang hamba yang telah memberikan keterangan bagaimana cara bertaubat ketika keliru akibat terbawa rayuan syaitan. Beliau bertaubat dengan sesungguhnya hingga kalimat taubat dalam surat Al-Baqarah ayat 37 dikisahkan di Nabi Adam bertaubat. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin, maka Adam menerima ajaran bagaimana untuk bertaubat. Kalimat tersebut datang dari Rabb, dari Allah. Jadi Adam menyambut kalimat yang turun dari Allah. Itu bacaan sebagian ulama qiraat. Sebagian lagi membaca fatalaqa Adama min Rabbi kalimatul. Ketika dibaca fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin, Adam menyambut kalimat. Bila dibaca balik fatalaqa Adama min Rabbi kalimatun, kalimat menyambut Adam. Maksudnya apa? Kalimat menyambut Adam. Adam dari Allah, kalimat dari Allah. Allah sudah menyediakan kalimat untuk dibacakan Adam sebelum Adam diciptakan.
Maksudnya, ya kan Al-Quran sudah lebih dulu daripada langit dan bumi. Maka kalimat fatalaqa Adam bi kalimatin fatalaqa Adam bi kalimatin sudah ada sebelum Adam diciptakan. Pas Adam diciptakan dan Allah menguji dia, ujian untuk kehidupan kita saat ini. Ujian ada perintah dan ada larangan. Hakikat aturan dari dulu sampai sekarang turun dari Allah, diajarkan Rasul, bahkan dibuat manusia, aturan itu cuma dua, perintah dan larangan. Kalau hukum itu manakala dilanggar perintah atau larangan, baru hukum. Ada jatuh ya, jatuh vonis. Tapi hakikat aturan perintah dan apabila semua masyarakat di Bandung berjuang melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan dan menjauhi larangannya, itu sudah adalah syariat Islam. Tidak mesti yang disebut dengan menerapkan syariat Islam, siapkan tempat untuk potong tangan yang mencuri, siapkan tempat untuk cambuk orang yang berzina. Enggak demikian. Itu dampak dari pelanggaran hukum. Hukum itu perintah dan larangan. Sayangnya banyak orang yang berbicara hukum Islam mengerikan, menakutkan. Oh, kalau Islam diterapkan, banyak yang dipotong tangan, banyak yang dicambuk. Enggak begitu. Kalau Islam diterapkan, enggak ada yang berzina, enggak ada yang maling. Karena memang mereka tahu hukumnya. Akibat tidak tahu hukum dan tidak diajarkan, bebas-bebas. Ya, kalimat fatalaqa Adam menerima ajaran dari Allah bagaimana cara bertaubat yang benar. Ternyata kalimat sudah tersedia sebelum Adam ada, sehingga dia pun rindu ingin segera digunakan oleh Adam. Pas bertemu Adam dengan kalimat bertemu dengan Adam, dua arah bertemu, saling merindu, sehingga tidak mau terpisah lagi. Artinya, Adam dengan kalimat taubat menjadi satu kesatuan. Begitulah yang disebutkan taubatan nasuhan, taubat yang menasihati. Taubat yang betul-betul sesungguhnya tentunya akan membuat manusia bertobat jauh dari perbuatan dosa dan dijauhkan oleh Allah. Nah, ketika salah seorang di antara kita atau saya adalah jangan yang lain, ketika saya punya keinginan berbuat sesuatu yang boleh jadi saya pandang biasa saja itu tidak dosa. Dia saya mau berangkat jadwal tertentu. Ternyata mau bawa kendaraan, kuncinya di mana ya? Nyari-nyari, akhirnya nggak jadi berangkat. Itu pertolongan dari Allah itu supaya nggak jadi berbuat yang tidak benar. Mungkin kesel kan, kunci kemana? Keliling-keliling kemana-mana. Setelahnya lewat waktu baru ketemu. Itu boleh jadi pertolongan dari Allah. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Boleh jadi saya waktu mau berangkat memandang itu tidak termasuk maksiat. Padahal di hadapan Allah nggak layak saya lakukan. Ternyata kunci nggak ada, atau apalah lagi yang mungkin berbagai hal yang merintangi. Dipandang itulah rintangan, membuat kesel, itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara bagaimana kita memohon kepada agar Allah jauhkan kita dari syaitan, syaitan jauhkan dari kita oleh Allah. Baik, saya lanjutkan. Pesan dari Allah, Allah ta'budu syaitan. Janganlah kamu menyembah setan. Larangan menyembah setan ditujukan kepada manusia keturunan Adam, yaitu semua manusia. Apakah ada manusia yang mengaku suka menyembah setan? Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu tentang hakikat setan itu apa. Susah diperiksa.
Setan itu kata sifat yang akar katanya bisa syaraf, bisa juga syatona. Syato atau syatona. Kalau syato, syaitan berarti fayal. Kalau syatona, syaitan berarti fa'lan. Dua-duanya memiliki makna yang negatif. Syatona artinya terbakar, panas. Syato artinya jauh. Artinya syaitan itu jauh dari rahmat Allah. Kehidupannya panas, terbakar. Orang yang sering panas melihat kebaikan orang lain berarti sedang kena sifat syaitan. Orang yang seperti itu akan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah ta'budu syaitan. Larangan menyembah syaitan ditujukan kepada semua keturunan Adam, yaitu semua manusia. Adam saya mengaku suka menyembah syaitan. Larangan ditujukan kepada para penyembah syaitan mungkin dilakukan dengan sadar atau tidak sadar. Bahkan kebanyakan mereka tidak sadar. Ini memberi makna bahwa semua manusia diciptakan dengan dibekali rasa perlu menyembah. Apabila tidak menyembah Allah, pasti menyembah selain Allah. Ya, masih ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan satu perjalanan, dan di perjalanan merasa capek, letih, ingin membagikan semangat, berat. Hanya dia berpikir, oh iya, saya belum beribadah. Mau beribadah, lupa, gak bawa Tuhan. Dan dia suka bawa Tuhan. Akhirnya di perjalanan ya, buka ransel, pakai ransel. Ada makanan, ada roti, roti dibikin, bikin Tuhan di depan. Ada kepalanya, ada badan. Setelah itu menyembah. Roti disembah oleh dia. Habis menyembah roti, ada lapar. Akhirnya Tuhan dimakan sama dia. Yaitu sebetulnya membuktikan bahwa manusia ciptaan oleh Allah punya berkah senang beribadah. Bila tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang. Nah, tapi kalau sekarang di beberapa negara maju banyak orang yang anti Tuhan, pengakuannya anti Tuhan, tapi dia mempertuhan pekerjaan. Bahkan ya sebahagian orang yang mengandalkan kehidupan dengan Toyota, Tuhan kita ternyata. Karena dia memandang saya bisa hidup dengan ini. Orang yang tidak mau mengakui ada Tuhan atau anti Tuhan, maka anti Tuhan adalah pemikiran yang mereka terima dari setan. Dan mereka adalah orang yang sangat tunduk kepada setan yang mengajarkan anti Tuhan. Tanpa sadar. Karena setan membelokkan mereka dari fitrah tauhid kepada pemikiran anti Tuhan. Semua manusia sudah diberi bekal untuk bertauhid. Makanya apabila tidak bertauhid terancam di hadapan Allah di akhir. Sudah diberi bekal. Sehingga Al-Quran menyebutkan فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dan diawali dengan kalimat La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk berpegang teguh dengan ajaran Allah. Karena sudah jelas dimanapun kita berada, bukti-bukti la ilaha illallah senantiasa tampil di hadapan kita. Bahkan dalam diri kita ini bukti-bukti la ilaha illallah semuanya. Itu yang dimaksud dengan tidak ada paksaan untuk menganut agama. Karena sudah jelas dalam kehidupan kita itu ajaran tauhid terus. Maka apabila menolak kalimat la ilaha illallah, ya terancam. Kan boleh jadi ada orang yang bertanya-tanya, kenapa sih orang kalau tidak bertauhid kok disiksa? Kan bebas-bebas saja.
Allah telah memberikan akal kepada kita. Yang memberikan akal siapa? Allah. Untuk apakah itu akal? Untuk mengkaji alam raya, untuk memahami bimbingan ilahi. Tetapi untuk menerima bimbingan Allah bukan akal, tapi iman, kalbu. Terima dulu dan silahkan kaji. Itu adalah dari Allah. Kalau dari manusia, kaji dulu baru terima. Dokter-dokter kan gitu ya. Kaji dulu, ini aturan, ini obat, pahami, oh ya bagus, terima. Jangan terima dulu, baru dikali. Ya, tapi kaji dulu. Tapi kalau dari Allah, terima dulu dan silakan dikaji. Artinya mereka adalah kelompok pengikut setan dengan menentang ketuhanan yang hakiki, yaitu kepada Tuhan selain Allah. Dengan demikian, maka tanpa disadari mereka adalah para penyembah syaitan. Banyak kelompok orang beragama Islam yang terlihat rajin ibadah, sholat, baca Quran, dan ibadah lainnya. Namun tidak semua mereka menikmati hakikat ibadah, yaitu komunikasi dengan Allah dalam dan merendahkan diri yang sesungguhnya. Dalam praktek ibadah ini ada yang lebih perhatian kepada komunikasi dengan kelompoknya. Artinya apa? Ibadah yang benar seperti ini, kata kelompok, kata organisasi, atau disebut kata jamaah. Yang berbeda dengan dia salah semua. Kehidupannya sibuk mencari kesalahan orang. Terutama dengan TikTok saat ini, kan cepat viralnya. Kalau orang mengkritik, yang dikritik orang hebat, oh cepat viral. Oh dengan adanya ngeritik viral. Akhirnya banyak yang nonton. Populer lah dia. Berarti yang dia cari bukan ridho Allah, tapi popularitas, prestise. Bahkan ketika ada orang lain yang menjelaskan tentang hakikat makna Quran, makna hadis, berbeda dengan dia, dia cari bagaimana untuk membantahnya. Karena berlandaskan organisasi yang dia terima. Aduh, berarti bukan menikmati ibadah lagi. Ibadah itu kan merendahkan di hadapan Allah. Hakikat Allah ta'budu illallah dan Allah ta'budu syaitan itu merendahkan di hadapan Allah. Sekarang banyak orang yang cerdas, paham bahasa Arab, mengkaji Quran, mengkaji hadis, tapi tidak menjiwai hakikat ibadah. Sibuk saja dengan memperbaiki atau mencari kesalahan orang lain dihantam di hadis. Karena ini bulan Rabiul Awal ya, sedang rame-rame lagi. Rame-rame lagi serang-serang tentang hakikat peringatan Maulid Nabi. Apabila di satu kampung ada dua acara, yang satu tabligh akbar, yang penceramah diundang dari luar kota, karena dia adalah rame melawak. Dan yang satu lagi, kiai setempat ngaji sirol, Quran, hadis. Cuma disebut peringatan Maulid. Acara yang disebut Maulid diserang habis. Tidak. Walaupun acaranya baca Quran dan ceramah. Sedangkan yang satu lagi disebut tabligh akbar, isinya adalah cuma melawak, enggak disebut. Banyak orang yang terpancing dengan nama, kurang perhatian kepada isi. Kita insya Allah tidak akan seperti itu. Berjuang untuk memperhatikan isi namanya apa, terserah selama nama itu tidak merugikan. Tidak merugikan yang lain. Tidak ada masalah buat kita. Dan saat ini bulan Rabiul Awal, saya lihat di media, wah, sekian banyak Maulid Nabi beda. Lihat apanya yang beda. Iya maulidnya, karena Rasul tidak pernah melakukan. Ya pastilah tidak pernah. Peringatan Maulid Nabi lakukan Rasul. Ustaz Asep gak pernah peringatan Maulid beliau. Gak perlu kan. Tapi sahabat juga enggak pernah. Ya sahabat memang sehari-harinya dengan kehidupan Rasul. Buat apa diingatkan tentang Maulid Nabi? Tabiin juga enggak pernah. Ya memang para tabiin masih hidup bersama kehidupan Rasul. Enggak merasa penting.
Yang desa penting itu manakala seorang kiai di kampung, ini asalnya dari kampung dulu tuh ya, pengajian mingguan, istilahnya kan bulanan, yang hadir cuma polisi ya, yang ngumpul di sisi maksudnya. Ya, agak ke depan pada nggak bisa duduk. Kemudian si kiainya juga ketika pengajian memang membuat jamaah ngantuk sambil merem kan. Bapak, udah jamaah tidur. Kenapa dilakukan terus seperti itu? Ah, lu penting barokah. Kan gitu tuh. Barokah ngaji, majlis salim, dapat pahala. Udah, ilmunya nggak didapat. Yang penting mendapat. Nah, ketika memang diminta agar ngajak yang lain, nggak pada mau. Tetapi kalau disebut peringatan Maulid Nabi, oh mereka berarti kan menyadarkan umat agar mau ngaji. Ya, berarti acara yang disebut Maulid itu saya saksikan di kampung begitu. Bahkan pernah saya diundang dari Bandung sengaja perjalanan ke kampung 7 jam perjalanan. Kenapa? Bukan jarak jauh, jalannya jelek. Ketika kalau ke sana itu, ketika saya tanya berapa kilo, Pak Ustadz tuh harus berapa kilo? Sebenarnya perjalanan begitu. Kenapa? Jalan yang jelek betul itu. Mobil itu. Ya Allah. Maka sampai di tempat itu peringatan Maulid Nabi banyak banget. Dan saya mau balik dari luar kan. Di situ, nah tempat mungkin setengah ini itu khusus para kiai. Di luar banyak umat. Saya langsung masuk ke situ ke para kiai. Tapi pas masuk ke ruangan, saya nggak buat lama di ruangan. Penuh asap rokok. Akhirnya saya di pinggir-pinggir. Langsung dipanggil di sini Ustaz. Angkat di sini aja sih. Segar angin. Nah, saya tidak sanggup. Tidak sanggup bisa rokok. Berat. Kemudian kan dimulai tilawah Quran. Kemudian sambutan dari kiai setempat. Kiai setempat berkata cuma 10 menitan. Kata dia sendiri, amal itu 10 menit. Baik. 10 menit dia bicara dari awal sampai akhir. Kotor. Pokoknya fahisyah. Dan begitulah mungkin di sana budaya. Ngaji, rame, kalau sudah berbicara seks. Aduh, kita sedih. Hati itu menangis kalau seperti ini. Di kiai semuanya. Apakah semuanya kiai seperti ini? Akhirnya dalam hati, saya harus menyampaikan isi hati kepada kiai. Terserah nanti masyarakat model apa enggak. Karena banyak kan sampai kegiatan ujungnya lagi. Saking banyaknya di luar. Itu pas dipersilakan, MC-nya lucu ya. Ya saya pandang lucu aja, tapi nggak tahu ngeledek. Dia bilang, ya sekarang kita dengarkan ceramah dari Bandung. Cing jika kumaha ngaji orang Bandung, tahun gitu-gitu kan makan tahun jauh-jauh datang. Aduh, itu kalimatnya. Saya tuh kaget juga, ini apa maksudnya canda atau serius gitu kan? Ya nggak apa-apa lah. Maka saya mulai dari awal ya mohon kepada Allah bimbingan agar kalimat demi kalimat yang keluar ini minimal bisa ada yang diterima oleh para kiai. Kalau tidak semua ungkapan saya bisa terima, ada yang diterima oleh para kiai. Biarlah kalau masyarakat luar tidak mendengar saya juga nggak apa-apa. Yang penting kiainya aja dulu. Ya udah, saya dari awal sampai akhir ruhiyah saja. Nggak keilmuan. Ini ilmu. Ulama semuanya saya nggak keilmu. Tetapi ruhiyah saja. Namanya juga ibadah. Selesai saya menyampaikan ceramah. Turun dari mimbar. Si MC tadi yang bilang gitu-gitu kan makin tahun jauh-jauh kan dia memeluk saya menangis. Betul lama dia menangis. Ya apa? Ya mungkin dia karena orang ngerti.
hanya mungkin di sana tidak terbiasa kajian ilmu dengan ruhnya ilmu, tapi otak semata. Oleh karena itu, tidak mustahil saat ini juga banyak orang yang diberi oleh Allah kecerdasan memahami Quran, memahami hadis, tapi cuma sampai di otak, tidak sampai di kalbu. Hakikat ibadah itu kan tunduk kepada Allah. Hakikat ibadah. Banyak orang yang memang tidak merasakan ketundukan. Pokoknya begini ibadah yang benar. Ya kata kamu benar seperti itu. Wallahu a'lam bihadzabil. Pokoknya kalau nggak gini ditolak oleh Allah. Dari mana tahu Allah menolak? Urusan diterima dan tidak diterima oleh Allah hanya Allah yang tahu. Kita memang berjuang untuk memahami dengan akal, tapi kita menerima dengan Allah. Waktunya sangat terbatas. Insya Allah dari kesempatan kita lanjutkan. Ini saya baju lagi ke surat Yasin karena bukunya sudah habis dan saya ngisi pengajian di gedung sate di Masjid Al-Mutakin. Punya udah habis, akhirnya saya mau cetak lagi, mau cetak ulang, sedang direvisi dan baru nyampe ayat ini revisinya. Jadi saya mau bicara. Baik hamba-hamba Allah, kita akhiri sampai di sini. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.